Laki-laki tua tanpa nama. Fes bukanlah jalan yang panjang. Hanya ada 3 rumah di sana. Masing-masing mempunyai loteng dan pekarangan yang agak luas. Karena tertarik sebuah iklan, saya menyewa loteng di rumah tengah milik Nyonya Macmillan. Nyonya Macmillan sendiri tinggal di bawah. Dengan demikian, saya dapat melihat baik rumah Nyonya Nolan maupun rumah Nyonya Casper. Seperti Nyonya Macmillan, kedua tetangga ini sudah lama menjanda. Karena tidak menceritakan hal ihwalnya sendiri, saya tidak tahu mengapa Nyonya Macmillan tidak mempunyai suami. Menurut dia, Nyonya Nolan menjanda karena tabiatnya sendiri yang kasar. Ketika Nyonya Nolan masih muda dan baru saja kawin, suaminya sering digempur. Akhirnya, dengan jalan semena-mena, Nyonya Nolan menitahkan suaminya untuk minggat dan diancam akan digempur lagi kalau menunjukkan niat untuk kembali. Semenjak pengusiran itu, Nyonya Nolan tidak menunjukkan gejala ingin tinggal dengan siapapun. Nyonya Casper mempunyai riwayat lain. Dia tidak begitu peduli pada suaminya, seorang pedagang keliling yang agak jarang tinggal di rumah. Apakah suaminya sedang di rumah atau sedang di tempat lain, dia tidak menunjukkan gejala yang berbeda. Begitu juga ketika suaminya meninggal karena kecelakaan mobil di Cincinnati, dia tidak menunjukkan pertanda susah maupun gembira. Hanya itulah yang saya ketahui, karena hanya itulah yang diceritakan Nyonya Macmillan. Janganlah mengurusi kepentingan orang lain, dan janganlah mempunyai keinginan tahu tentang orang lain. Inilah pesan Nyonya Macmillan setelah menutup ceritanya mengenai kedua tetangganya. Hanya dengan jalan demikian, katanya, kita dapat tenang. Bahkan dia selanjutnya memesan supaya hubungan baik antara dia dengan saya tetap baik. Saya hanya boleh bercakap dengan dia bila mana perlu, dan itu pun harus melalui telepon. Karena itu, katanya, saya harus segera memesan telepon. Sebelum perusahaan telepon memasang telepon saya, dia melarang saya untuk mempergunakan teleponnya karena katanya, toh 3 blok dari Fes ada sebuah telepon umum. Selanjutnya dia mengatakan bahwa kunci yang dipinjamkan kepada saya hanya bisa dipergunakan untuk pintu samping, sedangkan kuncinya sendiri untuk pintu depan. Dengan jalan keluar masuk yang berbeda, masing-masing tidak akan terganggu. Dan setiap bulan, katanya kemudian, saya harus memasukkan cek ongkos sewa loteng ke dalam kotak posnya, sementara saya sendiri dapat mempergunakan kotak pos lain yang terletak di pinggir rumah. Mula-mula syarat ini memang sangat menyenangkan karena saya sendiri tidak suka diganggu. Selama musim panas saya tidak mengalami kesulitan. Waktu dapat saya gunakan untuk kuliah, ke perpustakaan, jalan-jalan, masak, dan sekali tempo melamun di Dune Meadow, sebuah lapangan rumput yang tidak pernah sepi. Beberapa kali saya berpapasan dengan Nyonya Nolan dan Nyonya Casper. Karena masing-masing tidak menunjukkan gejala ingin mengenal saya setelah saya berusaha untuk mendekatinya, saya pun menjadi enggan untuk berbicara dengan mereka. Setelah musim panas siam untuk digantikan oleh musim gugur, keadaan saya berubah. Berbeda dengan musim panas, menjelang musim gugur, kota Bloomington dibanjiri oleh kedatangan lebih kurang 35.000 mahasiswa, baik yang baru maupun yang selama musim panas meninggalkan kota. Tapi, sepanjang pengetahuan saya, tidak ada satupun yang tinggal di Fes dan sekitarnya. Bloomington menjadi ramai, tapi Fes tetap sepi. Kecuali itu makin lama, hari makin pendek. Matahari makin terlambat terbit dan makin cepat terbenam. Dan kemudian daun-daun menguning lalu berdikit-dikit rontok. Bukan hanya itu, hujan juga sering datang, kadang-kadang diantar oleh kilat dan halilintar.
Kesempatan untuk keluar makin tipis. Baru dalam keadaan seperti ini, saya banyak memperhatikan Fast. Baik Nyonya Macmillan, Nyonya Nolan, maupun Nyonya Casper sering menggusuri daun-daun yang gugur di pekarangannya, lalu menempatkan daun-daun itu di kantong plastik besar, memasukkannya ke dalam mobil, lalu mengantarkannya ke tong sampah umum lebih kurang 7 blok dari Fast. Nyonya Nolan mempunyai kebiasaan yang menarik. Kalau dia sedang berada di pekarangan dan ada binatang berkelebat di sana, tidak segan-segan dia melempar binatang-binatang itu dengan batu yang rupanya sudah disiapkan. Tanpa membidik, lemparannya pasti mengenai sasarannya. Beberapa kelelawar yang bergelantungan di ranting-ranting rendah sempat dihabisi nyawanya. Demikian juga pelbagai macam burung yang secara kebetulan mampir di pekarangannya dan hinggap di tempat-tempat yang dapat dicapai oleh lemparan batu Nyonya Nolan. Pernah saya melihat beberapa anjing berteriak-teriak kesakitan dan menjadi pincang setelah memasuki pekarangan Nyonya Nolan. Bukan hanya kepandaian Nyonya Nolan melempar yang mengagumkan, tapi juga tenaganya yang luar biasa yang sanggup mencabut nyawa dan melukai sekian banyak binatang. Perbuatannya ini tentu saja dapat dihukum, tapi saya heran mengapa dia tidak pernah sembunyi-sembunyi pada waktu melempar. Hanya saja, saya tidak tahu kemana dia membuang mayat-mayat binatang celaka itu. Saya yakin baik Nyonya Macmillan maupun Nyonya Casper tahu perbuatan Nyonya Nolan ini. Tapi saya tidak heran mengapa mereka membiarkannya tanpa berusaha untuk menegur atau melaporkannya kepada polisi. Rupanya, dengan jalan saling membiarkan inilah mereka dapat menjaga hubungan baik. Meskipun tidak mempunyai keistimewaan seperti Nyonya Nolan, Nyonya Casper tidak dapat saya lewatkan begitu saja. Dia sudah tua, kadang-kadang nampak sakit, dan jalannya agak oleng kalau sedang kelihatan sakit. Kalau sedang nampak sehat, dia dapat berjalan cepat. Saya sering membayangkan andai kata dia lari pun dia dapat lari kencang. Ketiga janda ini kadang-kadang berbelanja di Mars, sebuah toko kecil yang menjual makanan mentah dan makanan jadi. Tidak jauh letaknya dari telepon umum. Di daerah sesunyi ini, tentu saja toko ini tidak mempunyai banyak langganan. Mungkin pemilik toko sendiri tidak mengharap banyak langganan. Pokoknya, tokonya bisa jalan, rupanya dia sudah puas. Seperti suasana di sekitarnya, pemilik toko ini tidak ramah dan hanya berbicara seperlunya. Saya sendiri berbelanja di sana kalau terpaksa. Kalau secara kebetulan saya berhalangan pergi ke College Mall atau tempat-tempat toko murah yang tempatnya jauh dari Fast. Untuk memerangi kesepian, kadang-kadang saya membuka-buka buku telepon. Dari situ saya mengetahui nomor-nomor Nyonya Nolan, Nyonya Casper, dan toko Mars. Lama-kelamaan, setelah musim gugur berjalan tambah jauh, hari-hari makin pendek, angin kencang makin banyak berdatangan, demikian juga hujan disertai kilat dan halilintar, saya bunuh kesepian ini dengan main-main telepon. Mula-mula, saya suka menelpon rekaman yang menjelaskan waktu, temperatur, dan ramalan cuaca. Mula-mula cukup, lama-kelamaan kurang memberi manfaat. Saya mulai menelpon beberapa teman kuliah. Seperti halnya di kampus, di telepon mereka juga berbicara seperlunya. Hingga akhirnya saya kehabisan akal untuk mencari bahan pembicaraan. Akhirnya saya menelpon Mars menanyakan apakah dia menjual pisang atau apel atau spaghetti atau apa saja yang akhirnya menjengkelkan pemiliknya Nyonya Macmillan. Pun rupanya tidak senang kalau saya menelpon dengan alasan yang saya ada-adakan. Seperti pemilik toko, rupanya dia juga tahu bahwa sebetulnya saya tidak mempunyai alasan untuk berbicara. Akhirnya, pada suatu malam hujan, saya menelpon Nyonya Nolan, menanyakan apakah saya dapat membantu membersihkan pekarangannya. Ternyata dia bukan hanya heran, tapi juga berang. Dia menanyakan apakah pekarangannya kotor dan menjijikkan. Ketika saya menjawab tidak, dia menanyakan apakah saya mempunyai maksud tersembunyi di belakang tawaran saya.
Setelah saya katakan mungkin dia memerlukan bantuan saya, dia bertanya apakah dia nampak sakit atau loyo. Kok saya menawarkan jasa untuk membantunya? Tentu saja saya menjawab bahwa dia nampak sehat-sehat. Dan dia pun menjawab, kalau saya memerlukan bantuan seseorang, tentu saya akan memasang iklan. Dengan adanya pembicaraan ini, saya tidak berani menelpon Nyonya Casper. Pada suatu malam gerimis, terjadi perubahan di loteng Nyonya Casper. Ada sebuah lampu menyala di sana. Setiap malam lampu itu menyala. Kemudian saya tahu bahwa di loteng itu tinggal seorang laki-laki tua sekitar 65 tahun. Setiap siang dia menongolkan kepalanya melalui jendela dan membidik-bidikkan sebuah pistol ke tanah. Seperti seorang anak kecil yang sedang main-main. Saya yakin yang dipegangnya itu bukan pistol mainan. Kalau saya benar, laki-laki ini bisa mendatangkan bencana. Maka saya pun menelpon Nyonya Macmillan. Dia mengucapkan terima kasih atas pemberitahuan saya. Tapi dia berusaha menutup pembicaraan dengan ucapan demikian. Kalau memang benar di loteng Nyonya Casper ada penghuni baru, itu urusan Nyonya Casper sendiri. Anda tinggal di sini pun, itu urusan saya sendiri. Kalau memang benar laki-laki itu memiliki pistol, tentu dia memilikinya dengan izin polisi. Kalau dia tidak mempunyai izin, tentu pada suatu hari dia akan ditahan. Saya cepat mengajukan protes sebelum dia sempat menutup telepon. Kalau terjadi apa-apa, bukankah kita kena celaka? Nyonya Macmillan pun menjawab. Kalau tidak mengganggu dia, mana mungkin akan terjadi apa-apa. Dan pembicaraan terhenti di sini. Dengan alasan akan membeli susu, esok paginya saya berjalan ke Mars. Tentu saja saya tidak melewatkan kesempatan untuk menengok kalau saya bisa membaca sebuah nama di kotak surat Nyonya Casper. Tapi tidak ada nama baru di sana. Pada waktu membayar susu, saya berkata kepada pemilik toko, rupanya ada seorang penghuni baru di rumah Nyonya Casper. Iya, sudah beberapa kali dia membeli donat di sini. Siapa namanya? Tanya saya. Mana saya tahu, jawabnya sambil mengangkat bahu. Secara kebetulan pada waktu pulang dari Mars saya berpapasan dengan Nyonya Nolan. Tahukah Nyonya Nolan ada seorang penghuni baru di rumah Nyonya Casper? Tanya saya. Iya, saya tahu, kata Nyonya Nolan, tanpa menunjukkan nafsu untuk berbicara lebih lanjut. Sayang, keinginan saya untuk berpapasan dengan Nyonya Casper tidak terkabul. Setelah agak lama ragu-ragu malam itu saya menelpon Nyonya Casper. Nyonya Casper, saya lihat ada penghuni baru di loteng Anda. Iya, saya menyewakan loteng saya. Mengapa kau bertanya, anak muda? Kalau dia memerlukan teman, saya bersedia berkenalan dengan dia, kata saya. Baiklah, akan saya beritahu dia. Berapa nomor teleponmu, anak muda? Kalau memang dia berminat, saya anjurkan dia menelpon kau. Setelah memberikan nomor telepon saya menanyakan nomor telepon laki-laki tua itu. Nyonya Casper menjawab bahwa laki-laki tua itu tidak mempunyai telepon dan tidak tahu apakah dia mempunyai rencana akan memasang telepon. Ketika saya menanyakan nama laki-laki tua itu, Nyonya Casper mengatakan tidak tahu. Andai kata dia membayar sewa loteng dengan cek, tentu saya tahu namanya, tapi dia membayar saya dengan uang kontan. Dia hanya mengatakan bahwa dia dulu ikut Perang Dunia Kedua. Maka terhentilah percakapan dengan Nyonya Casper di sini. Selanjutnya, keadaan berjalan seperti biasa, kecuali cuaca yang makin buruk dan temperatur yang makin dingin. Setiap hari, lelaki tua itu tetap membidik-bidikkan pistolnya dengan sasaran sebuah batu besar di bawah pohon tulip dan tanpa memuntahkan peluru. Dan setiap malam lampu loteng Nyonya Casper tetap menyala. Sementara itu, saya tidak pernah menerima telepon dari laki-laki tua itu. Dan saya tidak pernah secara kebetulan berpapasan dengan dia. Sepanjang pengetahuan saya, dia tidak pernah keluar rumah.
Dengan demikian, saya tidak mempunyai alasan untuk mengejar dan pura-pura bertemu secara kebetulan. Pada satu siang ketika udara sedang sangat buruk, saya menelpon ke kantor telepon menanyakan apakah di Fes ada seseorang yang baru memasang telepon. "Siapa nama orang itu?" tanya pegawai telepon. "Saya tidak tahu, pokoknya dia tinggal di Fes." "Wah, sulit untuk mengetahuinya," jawab pegawai telepon. "Kecuali kalau Tuan tahu siapa namanya." "Ketahuilah Tuan, semenjak datangnya sekian banyak mahasiswa baru permulaan semester musim gugur ini, ribuan orang minta telepon baru. Keinginan saya untuk bertanya lebih lanjut menjadi mati. Keesokan harinya saya ke Mars untuk membeli donat. "Apakah laki-laki tua yang tinggal di loteng Nyonya Casper tadi kesini?" tanya saya. "Iya, apakah kau tidak berjumpa dengan dia, anak muda? Baru saja dia meninggalkan toko ini." "Oh, begitu," kata saya agak bingung. Lalu saya bertanya apakah laki-laki tua itu pernah menelpon dia. Pemilik toko menggeleng, dan usaha saya untuk berpapasan dengan laki-laki tua itu segera setelah saya keluar dari Mas tidak membawa hasil. Berkali-kali saya mengitari Jalan 10 Selatan, Grand Dune, Horsteppan, dan Sussex. Saya tidak melihat berkelebatnya laki-laki tua itu. Ternyata, ketika saya kembali, laki-laki tua itu sudah berada di kamarnya kembali dan sedang membidik-bidikkan pistolnya ke arah yang sama, seolah-olah menembak berkali-kali tanpa memuntuhkan peluru barang sebutir pun. Saya berharap supaya sekali tempo dia menengok ke arah saya, tapi pengharapan saya tidak pernah terkabul. Malam itu juga saya memutuskan untuk menulis surat kepada lelaki tua itu. Karena semua orang tidak tahu namanya, kalau saya tulis nama sembarangan, tentu Nyonya Casper akan menyampaikannya. Maka di atas amplop saya menulis kepada John Dunlap dengan alamat Nyonya Casper, Jalan Fes 205. Surat saya berbunyi demikian. "John, bagaimana kalau jam setengah 12 pagi Rabu yang akan datang, kita bertemu di Mars? Saya tahu kau suka donat. Perkenankanlah kali ini saya mentraktir kau beberapa donat termasuk kopinya. Wassalam." Saya cantumkan nama dan alamat saya. Malam itu juga saya memasukkan surat itu ke kotak pos dekat Mars. Pada waktu mendekati kotak pos, ada seorang laki-laki tua keluar dari Mars. Setelah memasukkan surat, saya bergegas menuju laki-laki tua itu, tapi dia sudah amblas menikung gang kecil yang menghubungkan Jalan 10 Selatan dengan Jalan 11 Selatan. Saya tidak yakin siapa laki-laki tua itu, tapi ada kemungkinan dialah penghuni loteng Nyonya Casper. Untuk sementara saya ragu-ragu. Haruskah saya mengejar lelaki tua itu, ataukah masuk dulu ke Mars, pura-pura memerlukan roti atau kue, kemudian menanyakan apakah betul dia yang tinggal di loteng Nyonya Casper? Mungkin karena ragu-ragu ketika akhirnya saya putuskan untuk masuk saja ke gang, saya sudah kehilangan jejaknya. Barulah setelah saya kembali ke Mars, saya mendapat kepastian bahwa laki-laki itu memang yang tadi saya cari. Kali ini dia makan sandwich ikan tuna, kata pemilik toko. Tidak seperti biasanya, malam itu lampu di loteng Nyonya Casper tidak menyala. Saya tunggu sampai lama, lampu tetap tidak menyala. Tangan saya menjadi gatal, akhirnya keinginan untuk menelpon Nyonya Casper tidak bisa saya bendung. "Nyonya Casper," kata saya setelah minta maaf karena menelponnya malam-malam. "Tentunya kau sudah memberitahu perihal saya kepada laki-laki yang tinggal di loteng, bukan?" Atas pertanyaan ini Nyonya Casper menjawab tegas. "Tentu saja anak muda, tapi rupanya dia kurang berminat untuk berbicara dengan siapapun." Mengapa lampu di kamarnya tidak menyala, Nyonya Casper?" Wah, anak muda, mengapa saya harus mengurusi soal itu segala? Kan dia sudah menyewa loteng saya. Mau berbuat apapun, dia tidak akan saya larang, selama dia tidak merusak dan menimbulkan huru-hara. Karena belum puas, saya terus mendesak. "Nyonya Casper, maaf atas pertanyaan saya ini. Kalau tidak salah dia memiliki pistol, benarkah ini?" Wah, kau ini ada-ada saja anak muda.
Mau apa kau kalau dia punya? Dan mau apa kau kalau dia tidak punya? Nah, selamat malam anak muda. Saya harap kau tidak menanyakan soal dia lagi. Kalau tidak perlu sekali. Dan pembicaraan terhenti. Keadaan hari-hari berikut berjalan seperti biasa. Pada hari Rabu, semenjak pagi saya berusaha mengawasi rumah Nyonya Casper tanpa henti. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sekitar jam 10:30 laki-laki itu membuka jendela kemudian main-main dengan pistolnya. Kemudian dia menutup jendela. Sementara itu saya siap untuk meninggalkan rumah kapan saja saya melihat dia meninggalkan pekarangan Nyonya Casper. Tapi dia tidak pernah nampak. Sampai menjelang pukul 12:30 laki-laki tua itu belum juga nampak. Barulah saya mulai putus asa. Saya meninggalkan rumah, berjalan perlahan-lahan ke arah Mars. Saat itu jalan masih basah mengandung sisa-sisa hujan sepanjang malam dan pagi tadi. Dekat Mars, saya heran melihat surat saya tergeletak di pinggir jalan dekat got, kuyup oleh basahnya sisa hujan, tapi tidak tergelincir ke dalam got karena terhalang oleh sepotong ranting kayu yang jatuh dari pohon besar di atasnya. Ternyata surat itu sudah terbuka. Saya tidak tahu apakah laki-laki tua itu sengaja membuang surat saya ataukah surat itu terjatuh. Apakah si laki-laki tua tadi ke sini? Tanya saya kepada pemilik toko setelah saya mengambil susu. Pemilik toko mengangguk. Pukul berapa kira-kira? Ya, kira-kira 1 jam yang lalu, begitulah. Jawab pemilik toko. Kalau begitu dia meninggalkan rumah ketika saya masuk kamar mandi. Apakah kau sekarang lebih banyak mengenal dia? Tanya saya lagi. Pemilik toko menjawab, tidak. Oh iya, tadi dia berkata bahwa ingin sekali dia bergaul dengan anak-anak muda sekitar 20 tahunan. Sehat jiwa dan raganya untuk dilatih memanggul senjata kalau perlu. Lalu dia mengoceh katanya dia dulu pernah menjatuhkan bom di atas kapal Jepang. Entahlah, saya tidak tahu macam apa orang itu. Kemudian pemilik toko sibuk menempeli harga-harga di atas kaleng-kaleng makanan yang rupanya baru saja tiba. Usaha saya untuk memancing mengenai laki-laki tua itu lebih lanjut kandas. Siang itu laki-laki tua di loteng Nyonya Casper tidak membuka jendela. Hanya saja menjelang malam saya melihat keadaan samar-samar yang agak aneh. Nyonya Casper meninggalkan rumah berjalan ke arah mobilnya dalam keadaan tidak tegap. Karena hari sudah gelap, saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya saja, saya mempunyai kesan seolah-olah dia dalam keadaan tidak sehat. Saya segera turun, tapi begitu saya mencapai jalan, mobil Nyonya Casper sudah menderu. Di tikungan jalan, mobil itu berlari terlalu ke kanan. Kemudian ketika membelok, mobil itu hampir saja mencium pojok jalan sebelah sana. Sampai malam saya tidak melihat tanda-tanda bahwa dia sudah pulang. Seluruh rumahnya termasuk loteng nampak gelap. Sebetulnya saya ingin menelpon Nyonya Macmillan, tapi kemudian saya pikir kurang ada gunanya. Tapi ketika tiba-tiba saya mendengar suara tembakan, saya segera menelpon dia. Telepon berdiri lama, rupanya dia sudah tidur atau tertidur. Dan memang dia menunjukkan ada suara agak jengkel. Ketika dia bertanya suara tembakan apa, saya sendiri menjadi ragu-ragu. Suara tembakan pistol tentunya tidak seberat itu. Tapi toh saya menjawab, pistol. Ketika Nyonya Macmillan menanyakan dari mana asalnya, saya juga menjadi ragu-ragu. Jelas saya mendengar tembakan, tapi tidak jelas dari mana asalnya. Tapi toh saya menjawab dari loteng Nyonya Casper. Atas penjelasan ini Nyonya Macmillan mengucapkan terima kasih. Kalau begitu dia terserang penyakit kecapean lagi. Apakah saya belum pernah menceritakan kepadamu anak muda bahwa dia mengidap penyakit itu? Setelah saya mengatakan belum, Nyonya Macmillan menjelaskan bahwa sudah lama Nyonya Casper menderita penyakit jahanam itu. Dan dokternya sudah memberinya nasihat untuk langsung ke dokter atau ke rumah sakit setiap kali ada gejala serangan. Seharusnya dia memberitahu kita tadi supaya kita dapat menolongnya. Ketika saya menanyakan soal tembakan lagi, Nyonya Macmillan menjawab, kalau kamu menganggap ada baiknya untuk melapor pada polisi, silahkan anak muda.
Tapi kamu harus siap ditanya macam-macam yang mungkin akan membuat kamu pusing. Tanpa meminta nasihat Nyonya Macmillan, saya menelpon Nyonya Nolan. Sampai lama sekali telepon berdering dan seperti Nyonya Macmillan, Nyonya Nolan juga menyemburkan nada marah. Setelah menegaskan bahwa dia tidak mendengar suara apa-apa, dia mendesak apakah betul saya tidak mendengar suara tembakan. Ketika saya mengatakan betul, dia mendesak dari manakah hasil tembakan itu. Seolah tanpa ragu-ragu saya berkata, "Loteng, Nyonya Casper." Dengan nada minta persetujuan dia bertanya, "Kalau begitu, tentu si laki-laki tua itu menembakkan pistolnya, bukan?" Seolah tanpa ragu-ragu saya menjawab, "Iya," karena saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Terpaksa saya bertanya, Nyonya Nolan, bagaimana andai kata kita melapor soal tembakan ini kepada polisi?" "Oh, silakan anak muda, asal kau berani dikecam sebagai orang gila kalau kau tidak bisa membuktikan bahwa laki-laki tua itu benar-benar melepaskan tembakan." Keinginan saya untuk membicarakan soal tembakan menjadi kendur. Dan ketika saya bercerita mengenai pengalaman melihat Nyonya Casper tadi, nada dan jawaban Nyonya Nolan mirip dengan tanggapan Nyonya Macmillan. Untuk diam lebih lama saya tidak betah, maka saya meninggalkan rumah berjalan perlahan-lahan ke arah Mars dengan harapan melihat sesuatu di rumah Nyonya Casper atau paling tidak Mars masih buka. Seluruh rumah Nyonya Casper gelap. Lampu kecil dekat beranda juga tidak menyala. Tapi saya dapat mendengar suara lamat-lamat seseorang menangis di beranda. Tentu saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk memasuki pekarangan Nyonya Casper, saya tidak mempunyai alasan apa-apa kecuali ingin tahu. Kalau toh saya masuk dan nanti terjadi apa-apa, mungkin alasan hanya ingin tahu ini akan mempersulit saya sendiri. Ternyata Mars sudah tutup, maka saya membelok menuju ke blok lain. Seperti Vest, daerah ini juga sepi dan gelap. Dalam keadaan seperti ini, penyesalan mengapa dulu saya menyewa tempat di Vest timbul kembali. Hampir semua orang yang tinggal di kawasan ini sudah tua, hidup sendirian, tanpa teman, dan memang tidak suka berteman. Menurut sejarah kota, memang kawasan ini dulu ramai, tapi sudah lama kegairahan kota menggeser ke College Hall. Di pojok Park Avenue saja ada 2 bekas gedung bioskop yang tidak pernah diurus lagi. Tapi saya sudah terlanjur berjanji untuk tinggal di loteng Nyonya Macmillan sampai akhir Desember, masa berakhirnya semester musim gugur ini. Ketika saya kembali dan melewati rumah Nyonya Casper lagi, saya tidak mendengar suara apa-apa. Rumah tetap gelap. Karena sibuk, esok harinya seolah saya sudah lupa peristiwa malam itu. Pagi saya harus ke perpustakaan, dari sana langsung kuliah. Dan karena masih banyak yang harus saya baca dan nanti saya harus kuliah lagi, saya tidak pulang tapi makan siang di Commons. Commons adalah sebuah kafetaria di gedung Union, tempat berpusatnya sebagian besar kegiatan mahasiswa. Ketika saya masuk Commons, hampir semua kursi di ruang makan sudah penuh. Di pintu masuk sebelah sana juga banyak orang antri berderet untuk mengambil makanan. Setelah mengambil makanan dan minuman, saya antri panjang lagi, sebelum diizinkan membawa makanan itu ke ruang makan. Sementara itu, kotak musik di ruang makan meraungkan lagu-lagu country musik. Entah mengapa, saya merasa agak limbung. Kemudian saya sadari bahwa saya agak pusing. Nah, pada saat saya menengok ke pintu berputar yang menghubungkan ruang makan dengan pekarangan luang gedung Union, saya melihat laki-laki tua yang tinggal di loteng Nyonya Casper berjalan menuju ke pintu. Di depan saya masih ada lebih kurang 5 orang yang antri akan membayar makanan, dan di belakang saya masih ada lebih kurang 10 orang. Tidak mungkin saya meletakkan bagi makanan lalu keluar mengejar laki-laki itu. Tidak mungkin. Satu-satunya jalan hanyalah menunggu dengan sabar giliran untuk membayar. Setelah membayar, ada lagi kesulitan menyusul. Semua kursi yang tadi kosong sudah ditempati orang. Dengan demikian, tidak mungkin saya meletakkan baki makanan di meja seseorang lalu keluar sebentar untuk menengok kalau laki-laki itu masih di pekarangan. Akhirnya saya terpaksa masuk ke ruangan Kiva di lantai bawah. Dan pada waktu saya berjalan menuruni tangga, beberapa kali saya merasa oleng lagi.